iPhone 12 mini. Apakah HP ini masih bagus dan recommended untuk dibeli di tahun ini atau sampai bahkan di tahun depan? Well, selamat datang di channel Up To Date IDN. Nama gue Greg dan langsung aja gue mau bahas suka duka selama gunain iPhone 12 mini ini selama nyaris 1 tahun. Let's check it out. Dengan hadirnya iPhone baru setiap tahunnya, otomatis iPhone yang lama akan turun harga atau kadang tidak dijual lagi. Tapi karena HP yang satu ini baru berumur 1 tahun, tentunya masih dijual, tapi sekarang punya harga yang lebih murah. Jadi sebenarnya alasan pertama ini aja udah lebih dari cukup untuk membeli smartphone yang satu ini. Jadi segitu aja sih videonya. Gadeng, bercanda. Sama seperti yang kita tahu, semua layar iPhone 12 series itu sudah menggunakan Super Retina XDR display atau gampangnya panel layar menggunakan OLED. Dan pasti pertanyaan dari kalian, gimana layarnya bang? Apakah ada shadow? Well, selama 1 tahun gunain HP ini sih so far aman-aman aja. Nggak ada shadow sama sekali. Pokoknya bagus sama seperti pas pertama kali gua gunain atau keluarin HP ini dari box. Apalagi dalam segi warnanya bagus, brightness-nya cukup, dan dalam segi user experience, walaupun gue menggunakan HP ini berbarengan dengan HP-HP Android yang support refresh rate tinggi, tapi karena optimization antara hardware dan software iOS atau iPhone itu bagus banget, jadi semuanya serba responsif dan mulus. Ya, refresh rate 60Hz di HP ini bukan deal breaker sama sekali. Dan kalau ditanya, bang, gimana soal ceramic shield display-nya? Well, gue tuh nggak pernah percaya yang namanya kaca pasti rentan pecah atau minimal pasti bisa pecah. Jadi, ketika gue selesai bikin video unboxing waktu itu, langsung gue pasangin tempered glass biar makin aman. Ya, kalau misalkan jatuh, pecah di tempered glass-nya dulu, nggak langsung ke kaca inti. Jadi, make sure pasang tempered glass biar aman. Apple A14 Bionic Chip. Rasanya chipset buatan Apple itu tidak pernah mengecewakan. Yes, even udah berumur 1 tahun pun, tapi performanya masih sangat ngebut cuy. Asli gue pakai main game Genshin Impact, settingan semua rata kanan. Frame drop jarang banget gue rasain. Pokoknya ini playable banget. Mau game apapun udah pasti dilibas, kecuali memang suhunya akan berasa panas ketika kalian pilih settingan tertinggi dan main gamenya berjam-jam. Dan kalau misalkan kalian mau coba edit dan render video di iMovie, ya silahkan aja, bisa banget. Cuman satu sih, karena layarnya kecil yaitu cuman 5,4 inch, jadi jempol tuh agak susah mau main ataupun mau ngedrag video di edit, agak mesti dibiasain. Kalau misalkan udah biasa, ya aman-aman aja. Intinya, Apple A14 Bionic Chip yang ada di HP ini tuh menurut prediksi gua, bisa digunain sampai 4 tahun mendatang lah. HP ini tentu udah kebagian iOS 15 dan bahkan prediksi gua HP ini bisa terima software update sampai iOS 18. Cuman ketika gua update ke iOS 15.02 terus update ke 15.1 terbaru kemarin, wah battery life-nya drain banget sih, berasa. Kalau misalkan di iOS 14 tuh gue bisa dapat screen on time 4-5 jam untuk penggunaan biasa. Sekarang di iOS 15 maksimal gue bisa dapat screen on time 4 jam lebih dikit, padahal penggunaannya santai. Dan bahkan ketika gue lagi nggak pakai atau dibiarin tidur aja, wah, battery life-nya bisa berkurang cukup jauh. Jadi pagi-pagi tuh sering banget udah mati atau udah low bat 19%. Makanya gue bela-belain beli powerbank mahal yang satu ini nih, biar bisa bertahan seharian penuh. Dan ngomongin soal battery health, di iPhone gue sekarang ini 93%, jadi berkurang 7%.
Apakah itu wajar? Ya wajar-wajar aja sih. Oke lah, karena gue selalu ngecharge menggunakan brick charger 20 watt biar lebih ngebut. Sedikit tips, kalau misalkan kalian mau punya battery health yang lebih awet, tinggal pakai charger bawaan 5 wattnya aja. Bukan charger bawaan. Atau misalkan kalian punya charger Apple sebelumnya yang 5 watt, pakai itu aja, dijamin bisa lebih awet. Tapi ya itu, ngecharge-nya lama woi, 2 jam lebih. Sekarang ini aja 1 jam 30 menit udah penuh, atau bahkan 1 jam 15 menit udah penuh. Dan untuk MagSafe charger sendiri jarang banget gua gunain karena pertama, itu bikin HP berasa panas, dan kedua, ngecharge-nya lebih lama ketimbang gua langsung colok pakai Lightning port. Jadi ya Lightning port itu lebih reliable lah. Setup dual kamera belakang di HP ini tuh menurut gua udah lebih dari cukup. Ya memang minus lensa telefoto kayak di versi Pro-nya, tapi percaya sama gua, kalau misalkan kalian seorang casual user, lensa telefoto tuh nyaris gak akan kepake. Jadi setupnya just right. Dan untuk hasil foto di kondisi daylight, dynamic range-nya ngangkat, bahkan kalau misalkan kalian mau shot pakai HDR content, previewnya bisa lebih vivid. Dan detailnya pun tajam tanpa ada extra surface happening yang berlebihan, warnanya natural, sampai ketika kita mau foto di lensa ultra wide, pembeda cahayanya tuh sangat minim, tapi dengan catatan di kondisi daylight. Lanjut untuk kondisi low light, night mode-nya itu memang kadang bikin risih karena ketika detect kondisi cahaya kurang, night mode bisa otomatis aktif. Tapi yang bikin gue seneng, night mode-nya itu bisa kasih preview hasil foto tanpa harus kita jepret. Jadi kita sebagai user bisa pilih mau night mode-nya nyala atau night mode-nya mati, karena harus gue akuin beberapa hasil foto night mode atau tanpa night mode, itu bisa lebih bagus ketimbang night mode-nya nyala. Dan untuk lensa ultrawide juga bisa berjalan night mode-nya jadi lebih enak, lebih fleksibel, nggak kayak di iPhone 11 sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian mau selfie di tempat gelap pun, night mode bisa berjalan di kamera depan. Cuman kalau kalian tanya, Bang, apakah iPhone 12 mini ini bisa dipakai untuk astrofotografi? Jawabannya bisa, cuma mesti kalian stacking karena hasil night mode-nya itu max cuma bisa 30 detik. Nggak bisa lebih. Jadi kalau mau dapetin foto Milky Way yang lebih tajam, ya nggak bisa. Opsinya mesti stacking kayak yang sekarang ini kalian lihat. Tapi ya bisa-bisa aja kok. Nah, ngomongin soal perekaman video di iPhone 12 atau bahkan sampai iPhone 13 series terbaru, ya masih support di 4K 60fps yang bisa berjalan di seluruh lensa. Memang nggak bisa support 8K, 6K, tapi kalau misalkan kalian mau video instastory langsung dari aplikasi bawaan, udah pasti lancar bos, tanpa patah-patah. Percuma kan resolusi tinggi kalau patah-patah. MagSafe, teknologi yang satu ini memang jadi alasan sangat kuat gua untuk membeli iPhone 12 series kemarin. Apalagi aksesorisnya pun itu yang sangat menjanjikan. Bisa tempelin dompet kartu, bisa tempelin power bank, bisa tempelin stand, sampai mau gantungin HP menggunakan car mount di mobil bisa. Dan kalau misalkan kalian beli original case Apple, bakalan ada NFC tag khusus yang bisa baca warna casingnya itu langsung kelihatan, dan jenis aksesorisnya itu apa ketika ditempelin. Asli ini keren banget. Cuman yang gue kurang suka dari teknologi MagSafe adalah ketika kalian pakai original case maupun leather sampai silikonnya, cuman yang berasa banget sih emang di leather, itu bakalan ninggalin buletan di tengah kayak UFO atau ninggalin bentuk kayak kantor mereka lah, Apple Park itu. Jadi terlihat risih. Saran gue kalau misalkan kalian sering banget gunain teknologi MagSafe tapi nggak mau ninggalin buletan yang aneh, beli aja yang transparan original case-nya. Maka yang nggak akan kelihatan karena kan transparan. So guys, intinya dengan harga yang semakin turun dikarenakan ada iPhone 13 series terbaru, HP ini masih sangat recommended untuk dibeli tahun ini sampai tahun depan. Apalagi sangat susah nemuin di market zaman sekarang HP yang kecil, compact, tapi performanya mantep, layarnya bagus, pokoknya ya fitur-fitur flagship lah, susah banget. Jadi kalau kalian suka HP compact, ya ini HP beneran bagus. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.